Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas soal BNB ya, Binance Coin. Hari ini dia ada di kisaran 316. Jadi $316, yang mana BNB sendiri sudah mengalami kenaikan juga dalam beberapa waktu terakhir, sama dengan Bitcoin ya. Jadi kalau kita lihat di sini BNB sendiri udah naik sekitar 40-an%. Kalau misalkan teman-teman sempat beli ketika masa panik di 226, jadi ya lumayan banget. Dari 13 Mei ini peningkatannya sudah sekitar 46%. Untuk BNB kemarin dia ketahan di area resistance di kisaran 338, yang mana ini merupakan area resistance yang sangat kuat. Kalau teman-teman lihat bagaimana area tersebut sering sekali menjadi support untuk BNB sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang area tersebut memang sering berulang kali ditahan ya, ataupun menahan pergerakan dari BNB selama di tahun 2021, dan saat ini memang kondisinya BNB sudah breakdown dari area tersebut, dan kita akan melihat seperti apa potensi kedepannya untuk BNB. Yang pertama, dari segi volume perdagangan memang agak naik dalam beberapa hari terakhir, atau lebih tepatnya di bulan Mei ini, setelah dropnya BNB dari level 300-an ke 200-an. Jadi lumayan banyak yang melakukan akumulasi di BNB. Kelihatan sekali dari MACD-nya, histogramnya itu udah naik, warna hijau. Kemudian untuk lainnya juga udah mulai makin naik, dan juga untuk RSI juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Nah, BNB ada good news. Jadi ya ini mereka sedang mengerjakan atau melakukan pengembangan nih. Jadi mereka berusaha untuk sharing kepada para mahasiswa di Universitas HCTP. Jadi ini universitas di Turki. Mereka sedang memperkenalkan mahasiswa untuk pengembangan BNB Chain. Nah, tentunya ini akan menjadi peluang yang baik untuk mereka juga mencari bakat-bakat baru di universitas tersebut yang mungkin bisa untuk membantu untuk development untuk BNB-nya. Yang lain juga masih banyak proyek-proyek yang mereka sedang kerjakan, terutama listing berbagai koin. Jadi BNB Chain ini sekarang sudah menjadi komunitas yang sangat besar ya. Jadi NFT, koin-koin baru yang baru listing, itu banyak mereka kerjakan juga untuk proyek-proyeknya. Dan dari pergerakan harga sementara memang masih dalam kondisi yang bisa dibilang downtrend untuk jangka panjangnya, tapi sekarang sudah dalam fase konsolidasi di 1 bulan terakhir, atau 3 minggu terakhir lah. Apakah posisi BNB saat ini tuh aman? Kalau kita lihat memang kondisinya memang koreksi wajar aja untuk BNB, dan menurutku nggak ada yang terlalu perlu kita khawatirkan. Mungkin kalau kita misalkan ingin tahu di level-level mana saja kita bisa melihat BNB itu dalam kondisi yang wajar, kita bisa tarik dengan Fibonacci retracement, tarik aja dari swing high ke swing low, dan kemudian kita akan mendapatkan beberapa level di sini. Nah, kalau kita lihat di sini BNB memang sempat drop kemarin ke level 61,8 di harga 293, tapi akhirnya dia kembali ke rebound ke level 78,6% ya, di 313 untuk Fibonacci-nya, yang mana posisi sebenarnya saat ini BNB masih terbilang wajar untuk mengalami koreksi. Untuk ekonomi dunia masih belum bagus teman-teman. Kalau kita cek di Fear and Greed Index itu masih di 17, ya di 17 poin ya. Untuk gininya keterangannya adalah extreme fear, artinya market itu masih pada ketakutan nih melihat kondisi daripada market. Kalau kita lihat dari MACD, ini sudah mulai ada tanda-tanda penurunan untuk BNB. Kalau kita cek juga di sini ada kemungkinan terjadi dead cross ya, udah mulai ada histogram
warna merah. Berarti dalam waktu ke depan kemungkinan BNB akan mengalami koreksi lanjutan. Untuk potensinya jangka pendek, mungkin kita bisa cek juga dengan Fibonacci. Di sini tarik aja ke swing hollow-nya, maka potensi bisa turun sampai ke 311. Untuk RSI ya masih kemungkinan akan mengalami koreksi juga. Di sini kita melihat BNB belum sampai level di jenuh jual, maksudnya jenuh beli, tapi sudah mengalami penurunan untuk RSI-nya. Mungkin untuk akumulasi BNB nggak terlalu besar. Memang tercermin juga dari volume perdagangan dari BNB ya, nggak terlalu gede dan ya mungkin belum ada news yang terlalu bisa mendongkrak harga dari BNB ke depannya. Ya, sementara kalau terjadi fase koreksi itu adalah hal yang wajar untuk BNB sendiri. Kalau kita menggunakan indikator tambahan yaitu Ichimoku Cloud, di sini mungkin kita bisa menemukan beberapa level. Kalau dari sini kita lihat BNB itu lagi ada di atas awan dari Ichimoku, yang mana dia sempat turun testing di area 313, kemudian dia berhasil rebound lagi dan naik lagi sampai ke 316, dan sekarang bila mana potensi koreksi terjadi, kemungkinan sih memang akan kembali berhadapan dengan awan dari Ichimoku Cloud. Kalau dari untuk indikator yang di depan itu sudah mulai ada hijau ya untuk awan Ichimoku Cloud-nya, which ini merupakan pertanda yang bagus sebenarnya untuk kedepannya. Semoga awan hijaunya masih bisa kebentuk seperti ini sehingga bisa mengindikasikan BNB masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau sementara ya memang harus koreksi dulu nih sepertinya. Ya, semoga nggak lama dan besok market sudah bisa kembali pulih. Kalau kita lihat dari Bitcoin hari ini tuh performanya cukup bagus. Kalau menurut aku pribadi karena ditunjang juga sama BTC dominannya yang selalu menguat nih. Jadi altcoin seperti Ethereum, BNB, Cardano itu juga pasti akan kalah saing dengan Bitcoin kalau kita lihat dari jangka waktu yang pendek. Jadi untuk performa yang menurun pada altcoin itu adalah hal yang wajar, selain memang karena ekonomi yang lagi nggak bagus, juga karena BTC dominannya yang cenderung lebih mendominasi. Jadi untuk BNB ya sekian aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. So far pergerakannya masih menarik untuk kita lihat, semoga BNB bisa rebound, setidaknya naik sampai ke 337 ya, atau di level resistance yang mungkin ada di kisaran 356 ini berhasil di breakout kembali, sehingga area tersebut atau area kedepannya BNB itu cenderung lebih aman, karena memang area dari resistance ini sangatlah solid untuk BNB. Ya, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada koin lain yang mau dibahas juga bisa tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, dan akhir kata saya Andre. Makasih.